Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik siaga. Bagaimana kabarnya siaga hari ini? Kasa harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan ke-8 latihan pramuka daring kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan alat komunikasi. Apa sih komunikasi itu adik-adik? Komunikasi itu merupakan proses berbagi gagasan, informasi, dan pesan dengan orang lain pada waktu dan tempat tertentu ya. Komunikasi itu ada dua adik-adik, nonverbal dan visual. Nonverbal itu seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan bahasa isyarat. Kalau komunikasi visual, penggunaannya bisa gambar seperti lukisan, foto, video, atau film. Dan komunikasi elektronik seperti percakapan melalui telepon, surat elektronik, televisi kabel, dan siaran satelit. Nah, adik-adik, dahulu kita mengenal alat komunikasi berupa kentongan ya. Kentongan ini merupakan salah satu sarana komunikasi tradisional yang digunakan untuk memberitahu warga jika telah terjadi sesuatu. Ya, saat ini mungkin kentongan hanya digunakan dalam bidang keamanan ya. Jika dulu ada apapun, warga menggunakan kentongan ya. Jadi cara menggunakannya adalah dipukul ya, sehingga menimbulkan perkumpulan para warga. Kemudian dulu juga ada merpati pos. Merpati pos ini alat komunikasi dengan menggunakan burung merpati adik-adik. Jadi burung merpati ini akan mengantarkan surat atau pesan yang kalian ingin sampaikan ke seseorang begitu. Karena merpati ini burungnya pintar adik-adik. Merpati ini memiliki daya ingat yang kuat ya, dan merpati juga punya kemampuan navigasi dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Jadi merpati ini pintar mengingat sarangnya di mana, menggunakan navigasi dan nalurinya. Kemudian merpati pos ini berasal dari orang-orang Persia. Nah, jadi burung-burung ini itu dilatih terlebih dahulu ya adik-adik, bukan merpati liar yang tiba-tiba diberi surat. Nah, pertama kali digunakan oleh Sultan Baghdad Nuruddin ya untuk mengirim pesan ke sekitar kerajaannya. Kemudian orang Romawi juga menggunakan merpati pos ini untuk mengirim pesan ke pasukan militernya. Begitu juga untuk orang Yunani. Kemudian ada telegraf. Telegraf ini adik-adik merupakan alat mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Nah, dulu menggunakan telegraf. Nah, sekarang kita menggunakan apa adik-adik? Banyak ya aplikasinya seperti WhatsApp, kemudian ada email. Nah, alatnya apa? Ya smartphone, kemudian ada telepon umum. Mungkin sekarang udah jarang ya orang-orang yang menggunakan telepon umum karena setiap orang pasti sudah memiliki handphone. Nah, kembali lagi, telegraf ini ditemukan oleh warga Amerika, Samuel F.B. Morse bersama asistennya. Oh ya ya. Jadi telegraf ini ditemukan oleh Samuel F.B. Morse bersama Alexander Payne. Nah, Samuel ini ya kalian bisa lihat namanya ada Morse-nya. Nah, Samuel ini merupakan penemu sandi Morse ya. Jadi telegraf ini masih menggunakan kode Morse yang seperti biasanya kita pelajari. Adik-adik siaga belum mempelajari sandi Morse ya? Nanti di penggalang kita akan belajar mengenai sandi Morse, huruf A sampai Z ya. Jadi kode Morse itu berupa titik dan garis adik-adik ya. Nah, pesan ini sering dinamakan sebagai pesan kabel atau kawat. Nah, biasa dahulu
digunakan sebagai keperluan peperangan. Karena media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Kemudian di Indonesia, pemanfaatan telegraf dimulai sejak saluran telegraf pertama dibuka, yaitu pada tahun 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tidak hanya menghubungkan Batavia atau Jakarta, jadi Jakarta dulu namanya Batavia, adik-adik, ya, dan Buitenzorg. Dulu namanya Bogor, itu Buitenzorg. Telegraf pun bisa menghubungkan Jakarta dan Singapura, Jawa dan Australia. Ya, jadi telegraf ini merupakan alat untuk mengirim pesan jarak jauh. Nah, kemudian pada tahun 1876 akhirnya telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Jadi dari penggunaan telegraf itu dikembangkan sehingga muncullah telepon. Nah, di Indonesia, telepon lokal pertama yaitu digunakan pada tahun 1882. Kemudian, ini tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi ini masih berkembang luas ya hingga tahun 1976. Dan hingga saat ini berkembang. Kemudian ada yang dinamakan telegram. Telegram ini dipopulerkan pada tahun 1920, berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Nah, telegram ini tarifnya lebih murah daripada telepon ya zaman dulu, meskipun tarifnya ini dihitung berdasarkan jumlah karakternya, termasuk tanda baca. Jadi setiap huruf itu dihitung harganya. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sangat singkat, kurang dari 1 hari, tidak seperti surat ya. Nah, di Indonesia telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Kemudian telegram biasanya berwarna biru muda. Telegram indah. Ada telegram biasa. Telegram indah ini biasa dikirimkan pada hari-hari khusus seperti hari raya atau tahun baru. Nah, ini perkembangan dari telegraf tadi ya. Dan keunggulannya dahulu telegram ini biayanya lebih murah daripada telepon. Zaman dulu ya adik-adik. Kemudian ada yang namanya pager atau radio panggil. Merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Nah, ini merupakan alat seperti handphone zaman dahulu, tapi ini hanya menerima pesan singkat ya adik-adik. Pager ini kecil ukurannya. Ditemukan pada tahun 1956. Sebelum telepon seluler berkembang, pager ini digunakan sebagai pengganti untuk layanan telepon lokal dan internasional. Jadi, yang awalnya dari telegraf, kemudian ada telepon ya. Telepon ini masih telepon yang berkabel ya adik-adik. Kemudian ada telegram, kemudian ada pager ini yang merupakan handphone zaman dahulu ya. Hanya bisa menerima pesan singkat. Kemudian saat ini ada email ya. Email juga sudah berkembang dari zaman dahulu, yaitu pada tahun 1960. Email merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, yaitu internet. Ya, saat itu internet belum terbentuk, tapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan mainframe. Jadi sudah bisa berkirim email secara online ya. Mulai tahun 1980 email ini mulai bisa dipakai oleh umum. Nah, kemudian pada tahun 1968 internet ini terbentuk. Internet ini merupakan singkatan ya, jadi kepanjangannya yaitu Interconnected Networking ya. Hingga saat ini internet ini juga sudah berkembang pesat ya adik-adik. Kemudian begitu juga email ya.
dari perusahaan Google yang menyediakan berbagai aplikasi untuk berkirim pesan, berkirim informasi ya. Kemudian untuk alat komunikasinya, jika kita dulu dari kentongan, kemudian ada telegraf, ada telegram, telepon berkabel, kemudian ada pager, dan sekarang sudah berkembang menggunakan smartphone Android ya. Kemudian ada apalagi adik-adik? Ada televisi yang sudah memiliki sistem Android ya. Jadi teknologi ini terus berkembang memudahkan kerja manusia adik-adik ya. Nah, kita wajib bersyukur karena kita bisa menggunakan semua itu dengan lancar pada saat ini. Apalagi hari ini, pada masa ini, kita sedang diserang oleh virus COVID-19 sehingga kita sangat membutuhkan jaringan informasi yang mudah ya, jadi untuk berkirim pesan jarak jauh. Bahkan kita bisa tatap muka secara langsung meskipun kita tidak sedang berkumpul di tempat yang sama. Nah, itu saja yang Kak Salsa sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang Kak Salsa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.